Halo rekan semuanya, hari ini saya akan coba mendeskripsikan bagaimana cara menghemat listrik di rumah dengan beberapa komponen saja. Tentu nanti ini langsung diaplikasikan dengan cara penerapannya pada perangkat-perangkat induktif di rumah agar nanti kelihatan hasilnya. Sebelum Anda melakukan cara ini, ada beberapa hal yang nanti harus diperhatikan, terutama pada pengertiannya, kemudian fungsi komponen dan cara kerjanya. Sebab jika tiga hal ini tidak dipahami dari awal, nanti bisa menimbulkan salah paham dari yang dimaksud dengan menghemat itu sendiri. Untuk cara ini bisa saya pastikan sangat berhasil ya, 100% berhasil bisa menghemat listrik dalam pengertian yang akan saya jelaskan di sini. Jadi 3 poin ini harus dipahami dari awal, maka dari itu simak video ini dari awal sampai selesai agar paham betul maksud dan caranya bagaimana menghemat listrik itu. Supaya Anda bisa menggunakan listrik tidak terbuang percuma, ini pun nanti Anda akan tahu maksudnya. Yang pertama adalah memahami pengertiannya. Pengertian dari menghemat listrik di sini bukan memangkas total. Perhatikan di setiap kursor yang saya gerakkan di sini. Pengertian dari menghemat listrik itu bukan memangkas total, sebab jika perangkat-perangkat yang Anda pakai di rumah seperti kulkas, TV, dan lain sebagainya, tegangan sumbernya dipangkas atau dayanya dipangkas, memang bisa menghemat, tapi perangkatnya nanti cepat rusak karena voltase dan dayanya itu dikurangi tidak sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Jadi yang dimaksud dengan menghemat listrik di sini adalah bagaimana listrik bisa distabilkan supaya tidak naik turun, karena listrik jika naik turun jelas akan memboroskan meteran atau tagihan listrik Anda jika naik turun. Listrik yang naik turun ini juga sebenarnya terbuang percuma, jadi Anda membayar listrik yang sebenarnya tidak Anda pakai. Maksudnya bagaimana ini fungsi dari menstabilkan tegangan? Jadi saya contohkan saja, misalkan di sini yang jelas sekali di sini adalah beban dari kulkas yang saya aplikasikan di sini di kulkas ya. Kulkas jika masih menggunakan kompresor yang single inverter, kompresornya masih teknologi lama yang jika dia mencapai suhu sangat dingin, dia akan memutus koneksi, kompresornya diam, tidak bekerja. Nanti ketika suhu ruangan di dalam kulkas naik, relaynya akan terhubung, kompresornya jalan. Pada saat kompresor jalan ini, jika Anda tidak menggunakan rangkaian penstabil tegangan, maka sumber tegangan Anda 220 volt akan sangat banyak ditarik untuk menghidupkan ulang kompresor yang tadinya mati, dihidupkan lagi untuk mendinginkan kulkas. Itu dia akan menyerap daya dan tegangan sangat besar karena dia harus menyetel ulang. Kompresor untuk bekerja ulang itu butuh waktu starting tertentu. Waktu starting ini terjadi lonjakan penyerapan tegangan. Lonjakan penyerapan tegangan ini, yang listrik yang melonjak tegangannya dan dayanya ini yang dimaksud dengan listrik yang terbuang percuma. Anda nanti jadi membayar listrik yang sebenarnya terbuang karena lonjakan-lonjakan dari perangkat induktif. Seperti sudah dicontohkan di sini tadi, kulkas, ada kipas angin, TV, AC, itu perangkatnya membutuhkan starting. Seperti AC sama dengan kulkas ya, pada saat dia starting, dia akan menghidupkan kompresor. Kecuali jika Anda menggunakan AC maupun kulkas yang sudah menggunakan teknologi twin converter, dia tidak membutuhkan penstabil tegangan sebab kompresor pada dasarnya tidak pernah mati, tidak pernah membutuhkan starting ulang, tapi putarannya yang diturunkan, rotasinya yang diturunkan. Jadi dari tahap awal ini paling tidak Anda sudah paham. Jadi yang maksud menghemat listrik di sini adalah dengan menstabilkan tegangan. Bagaimana cara menstabilkan tegangan? Tentu ada komponen elektronika yang namanya kapasitor. Oke, di bagian yang kedua ini adalah fungsi komponen.
Komponen yang paling berfungsi untuk menstabilkan tegangan dalam rangka menghemat arus ini adalah kapasitor nonpolar, karena dia akan dipasang di kutub 220 volt tegangan AC. Jadi pada saat listrik diserap oleh perangkat-perangkat induktif naik turun, itu sebelumnya nanti distabilkan oleh kapasitor sebelum digunakan oleh beban seperti kulkas. Dan ini sudah sangat masuk akal. Jadi ketika kulkas ataupun kompresor ini membutuhkan serapan tegangan tinggi, dia lebih dulu mengambil dari kapasitor, tidak langsung menyerap dari sumber tegangan 220 volt. Maka ini sangat logis dengan listrik yang stabil. Pada saat kompresor sedang bekerja naik turun pada saat starting ini, tegangan tetap stabil. Dengan tegangan yang stabil, Anda tidak terlalu banyak menghabiskan biaya untuk membayar tagihan listrik, karena yang Anda bayar sebenarnya adalah listrik yang benar-benar Anda pakai, bukan lonjakan-lonjakan arus ataupun tegangan dari perangkat-perangkat induktif seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian komponen yang berikutnya yang biasa dipakai untuk menghemat ini adalah resistor. Resistor ini bisa Anda pakai, boleh tidak dipakai, karena intinya ada di kapasitor. Resistor ini fungsi dasarnya di komponen elektronika adalah menghambat arus dan menghambat voltase. Anda harus perhatikan nilainya jika Anda ingin mengurangi konsumsi dari voltase maupun daya dari perangkat-perangkat induktif ini, harus memperhatikan nilainya. Jika Anda menggunakan resistornya, nilai ohmnya terlalu besar, resikonya nanti perangkatnya kekurangan voltase. Perangkat yang kekurangan voltase jika dipaksa bekerja, nanti resikonya cepat rusak. Jadi resistor ini dipasang opsional atau fleksibel jika Anda pengen lebih mantap, lebih mengurangi konsumsi dayanya yang dihitung di meteran itu kWh-nya ya. Nanti perhitungannya bisa Anda lihat di video tutorial sebelumnya, termasuk skema dan rangkaian-rangkaian variasi untuk penghematan ini. Jadi ketika Anda menggunakan R, sebaiknya menggunakan ohm yang paling kecil, sebab nanti tidak mempengaruhi kebutuhan voltase dari beban perangkat induktif di rumah. Contohnya misalnya Anda bisa pakai resistor yang besarannya 5 watt sampai 15, misalnya saya contohkan di sini. Jadi gambaran mudahnya saja, saya tidak akan menjelaskan terlalu rumit dengan cara kerja komponen elektronika, karena kalau dijabarkan dengan rumus malah nanti pusing ya. Saya jelaskan dengan cara yang sederhana saja. Jadi dengan asumsi R 5 watt ini nanti paling tidak akan menghambat, ya sekali lagi ini gambaran mudahnya, nanti akan menghambat. Dengan menghambat dia akan mengurangi daya. Tapi ohmnya jangan terlalu besar supaya tidak mempengaruhi kinerja dari perangkat induktif yang dipakai di rumah. Sekali lagi R ini opsional karena kunci dari rangkaian penghemat listrik ada di kapasitor. Anda bisa cek dan validasi sendiri, cek di Google, cek di YouTube, rata-rata mereka yang membuat tutorial bagaimana menghemat listrik, itu inti komponennya ada di kapasitor non-polar ini yang nilainya sekitar 10 mikro 400 volt. Kapasitor-kapasitor ini bisa Anda cek dan buktikan, biasa dipakai di pompa air, di kipas angin yang wattnya besar, supaya listrik serapannya stabil. Kemudian yang ketiga, Anda harus tahu cara kerjanya. Jadi pada saat sumber tegangan 220 volt ini bisa diambil dari, untuk zaman sekarang ya, ada yang pakai solar cell, ada yang pakai inverter, ada yang pakai dari PLN standar. Jadi sumber tegangan inilah sumber yang telah melewati meteran. Jadi cara ini normal dipakai karena Anda mengambil setelah sumber tegangan ini setelah meterannya. Jadi rangkaian ini dipasang sebelum masuk ke beban induktif. Cara kerjanya adalah ketika listrik ini diserap oleh beban induktif, dia akan distabilkan oleh kapasitor nonpolar, kemudian dihambat, dikurangi oleh resistor. Dengan seperti itu nanti ketika Anda mengeluarkan biaya untuk listrik, Anda hanya mengeluarkan biaya untuk listrik yang sudah distabilkan lewat kapasitor ini.
Lain jika Anda menggunakan rangkaian kosongan ya di rumah dengan instalator paralel seri standar. Untuk instalator rumah itu biasanya nanti beban seperti beban-beban induktif seperti kipas angin, AC, kulkas, TV, itu nanti pada saat starting dia langsung menyedot sumber tegangan ini. Jadi pada saat starting inilah yang dimaksud memboroskan listrik. Pada saat dia starting, kalau Anda pakai beban-beban perangkat induktif seperti ini ya, kipas angin, kulkas, TV, dan lain sebagainya, seperti saya contohkan lagi neon atau lampu pijar yang butuhkan starting, blinking dulu baru nyala. Starting inilah yang sering memboroskan pemakaian listrik. Anda bisa bayangkan jika Anda setiap hari menggunakan TV, AC, pompa air, mesin cuci, terusan kulkas dipakai setiap hari. Misalkan pada saat ada serapan listrik yang lonjakannya setiap hari naik turun, bisa sampai, nggak usah banyak-banyak, misalkan setengah atau seperempat kWh saja per hari, itu sebulan sudah berapa bisa dihitung sendiri jika lonjakan naik turunnya bisa mencapai nilai seperti itu. Nah, untuk berikutnya jika sudah memahami 3 poin ini, Anda bisa lihat aplikasi rangkaiannya, nanti saya tunjukkan. Yang paling penting adalah memahami konsepnya, cara kerjanya, fungsi komponennya, baru nanti bisa Anda pahami cara ini untuk diterapkan. Jangan mencoba-coba cara ini jika belum paham betul fungsi komponennya, belum kenal apa itu kapasitor bipolar, apa itu kapasitor nonpolar, cara pengukurannya. Ini di sini saya tidak menunjukkan cara pengukuran, perhitungan dan lain sebagainya, karena nanti video terlalu panjang. Anda bisa lihat di bagian-bagian sebelumnya sudah saya buatkan skema-skemanya, ada di video tutorial sebelumnya. Jadi perhatikan betul, pahami betul 3 poin ini jika Anda ingin menerapkan cara ini, supaya nanti betul-betul penerapannya memang benar-benar dipahami. Terutama yang namanya pengertian menghemat di sini bukan memangkas total, karena nggak mungkin tegangan ataupun daya dipangkas total, nanti kasihan perangkatnya ya, dia kerja nggak sesuai dengan sumber arusnya. Kemudian di sini adalah rangkaian aplikasinya yang tadi sudah saya jelaskan lah. Di sini ini adalah kapasitor yang tadi saya maksud, kapasitor non polar. Di sini khusus untuk AC yang biasa dipasang di pompa air, kapasitasnya 10 mikrofarad 400 volt. Dia dipasang secara paralel di kutub tegangan 220 volt. Ini yang tadi fungsinya untuk menstabilkan tegangan supaya tegangan tidak naik turun ketika masuk ke perangkat induktif. Ini bisa saya gambarkan, di sini adalah sumber AC-nya. Pada saat sumber ini masuk, dia distabilkan kapasitor selesai stabil, dia masuk ke kulkas. Jadi tegangan yang masuk ke kulkas sudah stabil. Apalagi jika Anda di sumber tegangannya Anda menggunakan resistor yang ohmnya tidak terlalu besar ya, jangan terlalu besar ohmnya, nanti kasihan perangkatnya. Ini juga cukup untuk menghemat. Untuk penghematannya memang tidak terlalu besar ya, tapi kita hitung secara akumulatif seperti yang tadi saya sampaikan. Jika dalam 1 hari saja Anda memakai kipas angin, AC, TV, kulkas, mesin cuci, pompa air, rice cooker, dan lain-lain, tanpa penstabil tegangan seperti ini, terjadi lonjakan serapan tegangan yang dibuang untuk starting perangkat-perangkat induktif. Taruhlah saja per hari 1/4 kWh saja. Itu 1 bulan sudah berapa? 1/4 kWh ini listrik yang dibuang percuma karena dipakai untuk starting dulu. Padahal yang Anda butuhkan kulkas itu ya, Anda butuhkan ketika kulkas sudah dingin. Nah, itu kulkas yang sudah dingin itu ya, listrik yang Anda keluarkan biayanya pada saat perangkat sudah bekerja, kulkas sudah dingin. Kalau kulkas belum dingin, masih starting terlalu lama karena kompresornya sedang nyerap, nah itu yang namanya lonjakan tegangannya. Jadi dengan penstabil tegangan ini nanti tegangan yang Anda pakai itu tegangan yang sudah stabil, bukan dalam posisi starting lagi. Kapasitor ini membantu menstabilkan tegangan pada saat perangkat induktif starting. Nah, itu yang dimaksud dengan bagaimana cara menghemat pemakaian listrik
dengan beban-beban perangkat induktif yang perhitungannya tadi sudah saya kasih tahu secara akumulatif, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian untuk skema rangkaiannya Anda bisa lihat dan cek di video-video sebelumnya, mulai dari alternatif rangkaian yang paling simpel sampai yang paling rumit, dari rangkaian yang sederhana sampai yang kompleks, yang menggunakan inverter, yang menggunakan polos, yang menggunakan rangkaian paling sederhana. Ini adalah rangkaian paling sederhana supaya paham betul dan ngerti intinya. Intinya adalah yang di kuning ini, di kapasitor ini, untuk menstabilkan tegangan. Sekali lagi pengertiannya dipahami. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat positif dan aplikatif. Sekali lagi, jika Anda ingin menggunakan atau menerapkan cara ini, dampingilah dengan rekan Anda, saudara Anda, ataupun siapapun yang Anda percaya paham betul mengenai elektronika, terutama elektronika analog, karena ini adalah harus kuat, jadi nanti tidak salah pasang. Sekali lagi itu diperhatikan betul supaya nanti bermanfaat aplikatif untuk Anda. Sebelum dan sudahnya, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Jangan lupa subscribe untuk update terbaru. Sekian, selamat bekerja dan beraktivitas.